Shalom. Sekali lagi ya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita bagi saudara-saudara? Amin. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini hari yang sangat luar biasa. Setiap hari itu luar biasa. Setiap hari kasih Tuhan itu pasti baru. Setiap hari kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk berterima kasih kepada Yesus. Mari kita naikkan pujian betapa hati kita. Kita mau berterima kasih Yesus. Kita mau mempersembahkan kehidupan kita untuk Yesus saja. Kita mempersembahkan jiwa kita. Kita persembahkan hanya untuk Yesus.
tinggalkan masalah kita sejenak, karena kita punya Tuhan yang besar. Pakai kami Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Melalui kehidupan kami dapat menceritakan betapa besarnya Engkau Tuhan. Pakai kehidupan kami Tuhan sekali lagi untuk menjadi kabar sukacita bagi saudara kami yang lain, bagi teman-teman kami, keluarga kami, sahabat kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, dapat mengenal Engkau dari kehidupan kami. Payakan kami Tuhan, ajar kami Tuhan sebagai seorang murid, ajar kami Tuhan sebagai seorang hamba, didik kami Tuhan sebagai seorang anak yang ada di bawah, yang berlindung di bawah salib Tuhan, yang berlindung di bawah tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan menyembah. Kami siap Tuhan mendengar firman. Kami siap Tuhan mendapatkan urapan Roh Kudus. Kami siap Tuhan di pagi hari ini menghadap Engkau Tuhan dengan satu hati menyembah, dengan satu pikiran tertuju pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berada bersama dengan kami di pagi hari ini. Kiranya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Mungkin di antara kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau menjawab sakit Tuhan. Kiranya yang
tempat ini untuk dapat berkumpul bersama dengan kami, beribadah bersama, memuji memuliakan nama bersama. Dan ajar kami Tuhan yang sedang mendapat kesusahan, banyak pikiran Tuhan. Kami ingatkan kami Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami punya yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan benar Tuhan. Kami mau mencari Engkau terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Agar kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar, menopang kami, menolong kami, bukan hanya hari ini, tapi sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kiranya Engkau layakan Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita mau nyanyikan sebab Tuhan baik. Kita mau masuk di bangkit. Kita mau masuk di Tuhan dengan sukacita. Yeah.
kuasamu tiada terukur, kasih Tuhan tiada terukur, kebaikan Tuhan mau kita mampu dari barat sampai ke timur jauh lebih dari itu. Mau sedalamnya lautan, kasih Yesus lebih dalam dari lautan itu sendiri. persembahan yang kita berikan dalam kasih itu. Saya minta untuk Mbak Risma berdoa persembahan yang kita berikan. Kesempatan kembali kumpul di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan dalam persiapan sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Kiranya ini boleh menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan, boleh dikelola dengan baik dan nama Tuhan boleh terus dimuliakan dan dijadikan di tempat ini Bapa. Kami dengan percaya Tuhan, Kau sendiri akan melaksanakannya.
usaha kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini dalam puja ini ya Tuhan, sehingga puja ini boleh semakin lebar meluas dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan bagi orang-orang yang menerima Engkau menjadi juru selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami Tuhan, dan yang Kau layakan dan disebutkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Dia adalah Tuhan. Saat dia.
luar biasa. Hanya rasa syukur dan terima kasih. Dan kami mau melayani Engkau Tuhan dengan senang hati. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Pakai kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai kepanjangan tangan di dunia ini Tuhan.
kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Dengan segenap akal budi, dengan segenap kami dengan segenap pikiran kami, dengan segenap jiwa. Kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Karena pagi hari kami boleh mendengarkan Tuhan. Bagaimana pagi? Kurang ya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar. Lagu yang kita nyanyikan tadi yang sama Tuhan Yesus kasihkan pertama hatiku, kemudian kita sambung dengan lagu mengasihi Engkau Yesus, sambung dengan firman Tuhan pada pagi ini yang mengatakan I love you Jesus. Ya. Ada satu perintah yang saudara perlu tahu bahwa di dalam kelima Taurat Musa itu banyak sekali hukum-hukum yang tertulis itu. Dari 10 hukum itu dijabarkan banyak, dan pada akhirnya orang tradisi orang Yahudi membuat hukum-hukum yang lebih banyak lagi. Hukumnya ada 613 hukum. Jadi orang Yahudi itu di dalam hukumnya ada sejumlah 613 hukum. Dan ketika Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang menanyakan pada Tuhan Yesus, hukum mana menurut engkau hukum yang terutama? Ketika ditanya seperti itu, sebenarnya mereka ada di dalam beberapa golongan Farisi, yang satu lebih menekankan kepada yang ini, yang satu lebih menekankan yang ini, dan mereka semua sedang mencari kebenaran dirinya sendiri. Tetapi Tuhan membuat sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat sederhana. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan segenap akal budi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan mengatakan bahwa pendapat beberapa orang yang mungkin mereka berpikir bahwa hukum yang terutama bukan itu, tetapi hukum terutama adalah melakukan semua syariat-syariat agama. Tapi Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tuhan mengatakan hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kemudian yang berikutnya mengatakan kasihilah sesama manusia. Dan itu disebutkan sebagai kaidah keterangan dan hukum kasih yang sebenarnya dari kekristenan. Ketika kita menjadi orang Kristen dan kita meninggalkan hukum kasih itu, maka sebenarnya kita tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan. Karena jelas itu ditulis di dalam Alkitab, mengasihi Tuhan. Saat itu tertulis di dalam kitab Ulangan, saudara, Ulangan 6 ayat ke-5. Tapi saya tidak membacakan itu. Tetapi saya akan membacakan di dalam ayat di mana Tuhan Yesus mengatakan itu kepada kita semua di dalam kitab Matius dan Markus. Tapi saya akan mencatat itu di dalam kitab Markus 12 ayat 29. Saya akan membacakan buat saudara. Ya, Markus 12 mulai 29 saya akan baca buat saudara. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Di sini dikatakan yang pertama, mengatakan apa? Hai orang Israel, dengarlah bahwa Tuhan itu Esa. Berarti orang Kristen adalah orang yang monoteisme. Kita bukan orang yang tritheisme yang menyembah Tuhan, tapi Tuhan kita satu, Allah kita satu, yaitu Allah Trinitas. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana tiga menjadi satu-satu yang berarti sama.
bisa juga Tuhan bisa di dalam keberadaannya secara awal adalah Trinitas. Ya, sudah bisa melihat dalam kitab Kejadian bagaimana Roh Allah itu melayang-layang dan kemudian firman Tuhan itu adalah menunjukkan Trinitas. Tetapi saya mengatakan kepada saudara, Bapak Profesor mengatakan begini, monoteisme itu macam-macam. Ya. Tapi ada satu monoteisme yang berbeda, yaitu satanik monoteisme. Saya satanik monoteisme berarti monoteisme setan. Apa itu monoteisme setan? Adalah yang percaya Allah satu, cuma itu saja, ngandek cuma situ aja. Dia tetap mengatakan, loh, setan pun juga percaya kalau Allah itu satu. Benar. Setan itu percaya Allah itu satu, bahkan dia percaya Tuhan itu penuh kuasa dan takut dan gentar dengan Tuhan. Setan memang percaya, maka itu adalah satanik monoteisme. Tetapi bagi kita bukan hanya monoteisme yang kita tahu. Yang kita tahu yang berikutnya adalah bahwa Tuhan mengasihi manusia dan Tuhan melakukan karya yang luar biasa bagi manusia. Tuhan yang di atas menjadi manusia biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang enggak diajar, yang tidak percaya oleh satanik monoteisme. Bagi kita Tuhan hanya bukan sekedar hanya satu. Kalau cuma Tuhan satu, setan juga ngerti. Gak usah tanya orang tika, setan pun ngerti. Tetapi yang ketiga berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang kuasa Tuhan, berbicara tentang Tuhan yang luar biasa. Kita hanya dapatkan itu dalam firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa hai orang Israel, bahwa Tuhan itu esa. Tapi berikutnya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Seringkali orang-orang berpikir salah ketika dia sudah datang ke gereja, maka dia dianggap sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ketika dia membaca firman Tuhan, dia dianggap sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, ketika dia berkorban di tempat ini, dia berpikir bahwa dia sudah melayani Tuhan. Padahal enggak gitu mengasihi Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengasihi Tuhan? Mari kita belajar satu-satu. Ya, mengasihi Tuhan berarti menganggap Dia yang di atas lebih utama dari yang lain. Itu dia. Apakah kita sudah lakukan itu? Sudah? Belum. Belumnya apa? Ketika kita banyak kegiatan waktu hari Minggu, kegiatan kita lebih suka mengorbankan Tuhan, waktu dengan Tuhan, daripada kita waktu bersama dengan Tuhan dengan kegiatan kita. Betul nggak? Betul. Sudah jangan bilang nggak. Saya tahu betul. Ketika malam hari saudara sedang capek dan saudara akan istirahat dan saudara saat itu harusnya berdoa kepada Tuhan, saudara lebih suka tidur dan ngorok daripada datang kepada Tuhan. Betul? Betul. Bagaimana saudara bisa mengatakan mengasihi Tuhan kalau saudara tidak membuat Tuhan sebagai satu-satunya yang saudara cintai dan saudara pedulikan dan saudara anggap sebagai kausa primanya hidup kita, yaitu Tuhan. Pagi hari ketika akan kita berangkat harusnya kita doa pagi, tapi kita menggunakan waktu kita untuk kegiatan yang lain. Saya rindu satu sosok ibu yang luar biasa, Mbak Po. Saya dulu tiap minggu tidur di gereja dan setiap jam 4 pagi lebih itu bangunkan siapa yang tidur di gereja, kami semua tidur di gereja, dibangunkan, diajak doa. Ya. Mana ingat? Ibumu suka begitu. Kamu suka begitu kan? Sekarang.
Saya sangat kehilangan Mbah. Orang yang cinta Tuhan, yang walaupun di dalam bukan orang pintar, di dalam kesederhanaannya dia, kecintaannya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dan itu karena apa ya, membangun iman kita semuanya. Di tengah-tengah, jangan katakan Mbah Tol itu bukan orang sibuk, orangnya sibuk, turun goreng asin, bikin kopi, dapur kopi, buahnya kemarin gajah belum buah. Tetapi ketika pagi hari dia selalu datang. Makanya ketika saudara semua ada di sini, anak-anaknya Mbah Tol terutama ibunya, kalian sangat tahu itu karena doa seorang ibu, seorang mbak yang mengasihi kalian semua. Ya. Pertama, Mas ganti mas gambarnya Mas. Nah, apa kalah itu Mas? Saya mau sejak saat ini kita mengatakan Tuhan, engkau nomor 1 saya, kamu nomor 1, Tuhan nomor saya, nomor 1 bagi dia. Kalau saya diperhadapkan kepada pilihan antara dunia dan Tuhan, saya akan milih Tuhan. Kalau saya dihadapkan pilihan antara pekerjaan Tuhan, saya akan milih Tuhan. Kalau dihadapkan antara pacar dengan Tuhan, saya akan milih Tuhan. Hanya kita mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa daun, bukan membawa pedang. Apa memisahkan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, kenapa? Karena Tuhan tidak bisa bercampur dengan dunia. Kebenaran tidak bisa dicampur dengan kejahatan. Kalau kebenaran sudah menjadi milik seseorang, maka mungkin dia akan diasingkan, mungkin akan dijauhi, mungkin akan dibenci, tidak apa-apa. Ya. Tapi tetap kita harus menomorsatukan Tuhan. Ya. Yang berikutnya saudara, kalau mengasihi Tuhan, berarti kita harus merindukan Dia. Lewat seorang yang bernama Daud, si pemazmur yang luar biasa itu, kita diingatkan bahwa Tuhan itu merindukan selalu bertemu dengan kita. Bagaimana Dia selalu menunggu kita, menanti kita, bagaimana kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia, itu sangat dirindukan. Di saat pagi hari, di saat malam hari, Tuhan ingin disapa. Saudara mengatakan, misalkan saudara mengatakan mengasihi, tetapi saudara nggak pernah nyapa, bagaimana bisa? Saudara nggak pernah nyopo, nggak pernah menegur Tuhan, bagaimana? Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka harus ada waktu-waktu di mana mengatakan Tuhan, aku mengasihi. Mungkin saudara di sini selain lagu ya, apakah pernah saudara mengatakan Tuhan, aku mengasihi kau? Mungkin tidak pernah saudara. Saudara mengatakan aku mengasihi kau lewat lagu, tapi lagunya kan cuma lewat mulut aja, nggak di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Kita hanya sekedar nyanyi aja. Orang lain nyanyi ya saya nyanyi. Kalau saya nggak nyanyi saya dimarahin orang. Saudara, Tuhan sangat merindukan kita, sangat merindukan kita, sangat menginginkan kita selalu bersekutu dengan Dia. Kerinduan Tuhan adalah bersekutu dengan manusia. Itulah kenapa Tuhan mati buat kita dari salib, karena Dia ingin selalu bersama dengan kita. Maka ketika kita mati, Tuhan ingin kita tetap dalam kekekalan abadi bersama dengan Tuhan di surga, karena Tuhan ingin bersekutu terus dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita tangkap sebenarnya, bahwa Tuhan ingin bersama kita. Saya masih ingat seorang yang bernama Daud yang saya akan ceritakan. Daud tidak pernah ketinggalan dengan ucapannya, dengan gitarnya. Jadi setiap kali kalau dia berangkat mengembalakan kambing dimanapun dia berangkat, dia selalu membawa kecapi dan dia terus kemudian memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang saya melihat sekarang adalah ketika kita berdoa, kita tidak pernah bersyukur atau memuji Tuhan. Biasanya kita cuma minta Tuhan, tolong berkati anak saya, Tuhan berkati sekolah saya,
Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan tolong orang tua, Tuhan saya sakit, tolong. Ucapan tolongnya banyak. Tapi pernahkah saudara mengatakan, Tuhan aku ngasih engkau? Gak pernah. Ya kan? Terus terang, Tuhan saya kekurangan beras, Tuhan uang sekolah tolong dibantu, Tuhan tolong Tuhan gerakkan orang-orang untuk menolong saya. Tapi pernahkah saudara mengatakan, Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa aku mengasihi? Saat ini saya bertanya kepada saudara untuk mengatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku benar-benar mengasihi. Tidak ada satu yang nomor satu dari hidup saya, walaupun itu anak saya, walaupun itu pekerjaan saya. Engkau lah yang nomor satu di hidup saya. Daud mengatakan begini, saya bacakan buat saudara di kitab Mazmur. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Mazmur 43. Berikutnya saudara, mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi hukum-hukumnya. Next. Mengasihi hukum-hukumnya berarti kita harus menuruti perintah Tuhan. Ya. Saudara bisa melihat banyak di dalam kitab Mazmur 119 tentang itu. Di dalam Mazmur 1 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang cinta kepada firman Tuhan. Saudara tiap hari baca Alkitab? Ya. Tapi apakah saudara sudah selesai satu Alkitab? Belum. Bikin jadwal dalam kehidupan saudara. Ada banyak sekarang saudara punya handphone, ada banyak aplikasi. Saya biasanya pakai aplikasinya WBC. Itu dulu suka baca kitab, saya sudah berkali-kali selesai baca kitab. Di situ nanti Januari baca berapa ayat, Februari Januari tanggal 1 berapa ayat, Januari 2 berapa ayat, itu sampai 1 tahun itu selesai satu hari. Mari saudara, yang muda-muda juga, yang non-non itu biasanya non itu lebih banyak penggunaan handphone daripada baca Alkitab. Mari sekarang kita akan mengubah pola itu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara berarti mengasihi hukum Tuhan. Saudara mengasihi firman Tuhan. Saudara merindukan firman Tuhan siang dan malam. Dan itu akan membawa perubahan yang luar biasa ya, saudara. Ya. Mazmur 119 ayat 97 mengatakan begini, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Di dalam Yohanes, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang berikutnya, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Saya tidak perlu banyak lebar tentang cerita ini, tapi saya mau bercerita tentang sesama. Siapa itu sesama? Ini berkaitan dengan cerita Tuhan Yesus yang Tuhan berikan gambaran yang sangat luar biasa, yaitu seorang Samaria yang baik hati, di mana ada orang Yahudi yang mengalami dirampok di jalan dan terluka. Imam-imam lewat nggak bantu, orang-orang yang Yahudi yang lainnya lewat juga nggak ada yang nolongin orang itu, dibiarkan dia jatuh. Tetapi ada seorang Samaria yang notabene adalah orang Samaria adalah orang yang dimusuhi sama orang Yahudi, karena orang Samaria adalah dianggap sebagai keturunan campuran. Di waktu pembuangan dulu orang-orang di Israel itu tinggal hanya tidak terlalu banyak, akhirnya orang-orang dari luar
luar suku masuk, luar suku bangsa Israel masuk, termasuk orang Kanaan masuk, orang Filistin masuk, dan kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu tetap memegang kekeh bahwa mereka tidak mau kawin campur, tetapi orang Yahudi, yang orang Samaria ini nyampur, mereka menikah dengan orang-orang dunia. Kadang-kadang mereka ikut dengan orang-orang yang menyembah berhala, dan walaupun mereka pada akhirnya membuat satu penyembahan sendiri, bukan di Yerusalem, tetapi di Gunung Gerizim mereka punya tempat penyembahan sendiri. Tetapi orang Israel mengatakan, "Kowe orang Samaria adalah suku bangsa kelas 2, aku nomor 1, kamu nomor 2." Gitu. Jadi dia menganggap lebih hebat daripada mereka. Tetapi di dalam kasus orang Samaria yang baik hati, Tuhan menceritakan bahwa justru orang Samaria ini yang datang dan menolong orang Yahudi yang dipukuli itu, bahkan diangkat, diobatin, orang yang ditumpangi itu dikasih uang, tolong nanti orang yang kalau butuh apa-apa kasih makan. Itu menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan kepada kita bahwa sesama kita manusia, bukan orang-orang yang baik, sama saya manusia, bukan hanya Kristen, bukan hanya karisma, bukan hanya Andreas, tapi juga Muhammad, tapi juga siapapun yang di sana, juga Sakir Naik, orang-orang yang di sana yang benci sama Abdul Somad, itu adalah saudara-saudara. Ketika mereka mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupannya, kita wajib menolong. Saya sangat bersyukur saudara, ketika terjadi tsunami Aceh waktu itu, saya masih ingat. Ya. Orang pertama yang menginjakkan kaki di Aceh untuk melakukan pertolongan bukan pesantren, tapi orang-orang Kristen yang bergerak dengan luar biasa. Yang mereka mengatakan, inilah sesamaku manusia. Jadi ketika saudara di kampung dan saudara menganggap kamu saudara sama manusia adalah orang-orang yang bukan hanya orang Kristen, tapi orang yang tidak Kristen, itu adalah sesama manusia yang wajib ditolong kalau kita perlu. Dan yang terakhir saudara, mengasihi Tuhan berarti rela melayani. Sebelum Petrus menunjukkan diri di dalam pelayanannya dia, Tuhan Yesus bertanya 3 kali pada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Simon, engkau mengasihi." Ada 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ya kan? Kalau bagi saya saudara, kalau pertanyaan begitu itu rasanya kayak koyo gak percaya sih, misalkan ini siapa Luki tanya kepada karisma, gimana sih dari kamu cinta ya kita terus belum 1 menit tanya lagi, saja nih kau cinta ya enggak sih, belum cinta sama nih kau cinta ya, tanya ya apa sih Luki mesti begini, tapi karisma ini gak percaya dengan aku, apa sih apa sih dalam pasti begitu, kita merasa kok sedih, kok sudah takut perasaan yang sama yang dialami oleh Petrus. Sedih apa? Karena dia menganggap aku juga mengasihi Tuhan kok. Tetapi Tuhan hanya 3 kali. Tuhan menekankan 3 kali kepada Petrus, dan pada waktu Petrus ada satu ayat berikutnya itu gembalakan domba. Gembalakan domba adalah proses melayani Tuhan. Makanya saudara melayani Tuhan, dasar utama kita melayani Tuhan dalam kasih Kristus. Kenapa saudara melayani waktu Natal? Saudara di kalau itu orang-orang piring kasih gereja. Kenapa? Teman-teman tambahan. Karena aku mengasihi Tuhan, ayo. Aku mengasihi Kristus. Kalau saudara mempunyai tendensi atau mempunyai tujuan atau mempunyai pemikiran yang seperti ini, saya yakin gak ada orang yang geger corona Natalan, ya kan? Laupun naikal podo sayang Tuhan itu gegeran, gitu. Ya.
Jadi kita pada saat ini, mari saudara, saya mau bahwa kita benar mengatakan kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi hukum-hukum, aku mau mengasihi Tuhan, engkau adalah nomor satu. Buang pernyataan itu kepada Tuhan pada saat ini, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjalanan terus, mari silakan musik naik ke atas. Kita mengenai pujian itu kembali. Pujian Tuhan. Saya minta saudara pada waktu nyanyi ini bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan hati dan pikiran saudara. Tuhan aku kasih. Yesus
dalam kesibukan, kami dalam keadaan senang dan suka dan gembira, kami lupa Engkau. Padahal Engkau selalu merindukan kami, untuk supaya kami boleh datang menyatakan bahwa Engkau adalah pribadi yang kami kasih. Ampuni kami. Pada pagi hari ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Kita akan pujian oleh kuasa darah. Seringkali ketika saya memakan roti ini, biasanya ayah itu menegur saya. Dan Tuhan mau melakukan apa dalam hidup saya. Di dalam ayat-ayat itu Tuhan berbicara banyak tentang saya. Sebab itu sebelum saudara memakan, saudara boleh membaca ayat itu. Lalu menemukan Mesih. Mari bertugas perjamuan kudus maju ke depan.
supaya langkah hidup kita di dalam kehidupan ini kita selalu mengingat bahwa Tuhan sudah mati buat kita, supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, kita tidak main-main dengan hidup kita, melainkan kita katakan Tuhan sudah mati untuk saya. Dan kita mengingat saat awal bagaimana Tuhan menjawab waktu kalau Tuhan tidak tolong kita, Tuhan tidak menyelamatkan kita, maka kita bukan siapa-siapa, tetapi karena Tuhan mengasihi. Dan biarlah dengan perjamuan kudus kita sudah mengatakan kepada semua orang, kami adalah satu tubuh di dalam Kristus yang tidak terpecah. Tidak ada roh kebencian, tidak ada roh kejahatan, tidak ada roh dendam satu dengan yang lain. Tapi kita semua saling berangkulan di dalam Tuhan, saling mengasihi. Saya akan doakan roti dan minum ini. Tuhan adalah Bapa yang bersuka. Pada pagi hari ini di hadapan kami ada roti dan anggur yang untuk melambangkan tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Anggur yang melambangkan darahmu yang kau curahkan bagi kami. Bagi kami yang orang yang penuh dengan kejahatan, yang memilih jalan yang jahat, tetapi Engkau mengasihi kami ketika kami masih di dalam dosa. Berkati roti dan anggur ini untuk menjadi kekuatan bagi tubuh kami, kekuatan bagi rohani kami ketika kami melewati dunia yang serba tidak bersahabat ini, dunia yang memang lebih memilih jalan kegelapan daripada jalan kebenaran. Ketika kami hidup di dalam dunia ini, Tuhan, jadikan kami tetap menjadi terang yang bercahaya, cahaya yang bersinar kepada semua orang. Jadikan kami yang menjadi garam yang selalu mengasihi dunia ini, yang selalu membuat orang dunia merasa takjub kepada, bukan hanya kepada kami, tetapi takjub kepada Tuhan kami, sehingga mereka rindu mengenal Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat anggur dari kita. Kita angkat roti dari kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu sudah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih di Tuhan, bukankah roti ini melambangkan Kristus yang kita percaya? Yang percaya katakan amin, dan kita akan makan bersama-sama. Amin. Kita mengangkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai kamu di dalamku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan? Mari kita akan minum, mengatakan amin, dan kita akan minum bersama-sama.
bersyukur sama Tuhan. Kita akan melihat pujian ini. Syukur Bapa untuk kasih setiamu. Betapa besar kasih-Mu bagi kami, karena Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib, agar kami boleh memiliki kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur Bapa. Saat ini kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan, mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami rindu Tuhan, kami rindu mengasihi Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami belum mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Ampuni kami kalau seringkali kami mementingkan segala keperluan kami di dunia ini Bapa, sehingga melupakan Engkau, melupakan di mana kami harus memberikan waktu-waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau. Ampuni kami Bapa. Dan saat ini Allah Roh Kudus kami mohon, kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami, agar kami memiliki kemampuan, kesanggupan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kehidupan kami ya Tuhan. Inilah hati kami Bapa, kami serahkan kepadamu. Bentuk dan jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Pak Jimmy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai beliau dari hari ke hari semakin bertambah-tambah di dalam mengasihi Engkau. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati segala hal yang menjadi pergumulan di dalam pelayanannya. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur siang hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan biarlah melalui perjamuan kudus pada siang hari ini kami percaya
bahwa darah-Mu menyembuhkan kami, darah-Mu menguatkan kami, darah-Mu menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, bahkan memurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Silakan duduk.